Seminar menjadi artikel ilmiah. Jumlah pendaftar adalah 323 orang, di mana mayoritas peserta adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan Politeknik Negeri Malang. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya jika kita memulai acara ini dengan berdoa. Silakan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita mulai seminar hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Fanadia Rubianto akan berperan sebagai moderator untuk acara hari ini. Kemudian narasumber kita adalah Ibu Ima Kristanti. Ibu Ima ini adalah dosen pada jurusan akuntansi dan mungkin beberapa atau sebagian besar sudah mengenal atau pernah diajar oleh Ibu Ima. Selamat pagi Ibu Ima, bagaimana Ibu pagi ini? Selamat pagi, kabar baik. Bu Aisyah bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Apakah sudah siap untuk hari ini Bu? Siap. Baik, terima kasih Ibu Ima. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Jurusan Akuntansi, Dr. Kurnia Ekasari. Kepada Ibu Dr. Kurnia Ekasari dipersilahkan. Sepertinya Ibu Kurnia masih ada gangguan ya. Mohon ditunggu sebentar. Bu Kurnia? Bu Kurnia, apa bisa mendengar suara saya, Ibu? Mikrofonnya masih mute sepertinya, Bu. Bu Sari, apa bisa mendengar suara saya, Ibu? Oke, tadi ada sedikit masalah. Maaf ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini semua kita bisa berkumpul di acara pelatihan mengubah skripsi menjadi artikel yang diselenggarakan oleh jurnal apa nih ya, Jeram ya, yang milik Polinema yang dikelola oleh Ibu Arika Mayanti, Ibu Nana dan Ibu Ima Kristanti, dengan harapan bahwa kegiatan pelatihan hari ini membawa kebaikan buat semua mahasiswa, yaitu bagaimana menulis yang benar, terhindar dari plagiasi, dan juga bisa menghasilkan karya ilmiah yang bisa dibanggakan buat dirinya sendiri dan buat institusi. Terus terang kami merasa sedih seperti itu. Kenapa? Karena hampir semua mahasiswa ketika menulis skripsi ataupun tugas akhir itu
copy paste ya. Jadi copy paste dari pekerjaannya orang lain, copy paste dari tulisan yang ada di Google tanpa ditulis ulang dengan gaya dan bahasanya sendiri. Jadi mohon ketika semua mahasiswa itu menulis atau mengutip tulisan orang lain, itu ditulis kembali dengan bahasanya sendiri, kemudian disebutkan sumbernya dari mana gitu ya, atau siapa yang dikutip seperti itu. Kemarin bahkan yang agak parah gitu ya, saya kebetulan membimbing salah satu mahasiswa, itu kemudian saya lihat tulisannya terlalu bagus ya, terlalu bagus gimana? Untuk ukuran yang anak baru belajar itu tulisan seperti itu sudah luar biasa gitu. Bayangkan ya kalau kita biasa menulis satu paragraf itu kadang-kadang 1 hari. Kenapa? Karena kita ingin sempurna gitu ya. Itu kalau kita biasa menulis kita akan tahu ini tulisannya orang lain yang dikutip dan ini tulisan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kemudian saya uji plagiasi dan hasilnya luar biasa seperti itu. 78% plagiasinya. Ya, jadi itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan gitu. Kita berada di lembaga pendidikan tinggi yang notabene kalian semua diajar untuk menulis dan mengemukakan pendapatnya sendiri, tetapi demi kemudahan ya supaya cepat ini cepat itu kalian copy paste tanpa mempertimbangkan efeknya buat diri kalian sendiri dan bagi institusi seperti itu. Otomatis nanti kalau misalnya itu diketahui oleh umum, institusi juga akan terkena seperti itu. Kenapa membiarkan mahasiswanya untuk tidak belajar untuk menulis dengan gaya bahasa sendiri dan membiarkan untuk melakukan plagiasi. Karena itu kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan dengan harapan bahwa Mbak-mbak dan Mas semua mahasiswa ini bisa menulis skripsi, tugas akhir dan artikel ilmiah dengan bahasanya sendiri dan terhindar dari plagiasi ya. Lebih baik jelek tulisan sendiri daripada bagus tapi nyontoh punyanya orang lain ya. Itu tujuan daripada diselenggarakannya acara pagi ini. Nanti mungkin Ibu Arika Mayanti, Bu Nana sama Bu Ima itu bisa juga memberikan arahan karena beliau sudah berkecimpung di dalam dunia penjurnalan cukup lama. Kemudian Bu Ima sama Bu Nana ini juga ditugasi untuk menelaah hasil skripsi kalian melalui alat uji plagiasi, dan yang kalian lakukan itu bukan memperbaiki tulisan tapi mencari trik bagaimana lolos uji plagiasi ya. Itu tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah ya. Masalah itu diselesaikan tidak dengan menambah masalah. Tujuannya adalah supaya kalian semua itu belajar untuk mengembangkan dirinya dan belajar untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Itu saja dari saya, mungkin Bu Ari, Bu Nana sama Bu Ima. Terima kasih untuk upaya untuk kerja kerasnya sehingga acara pada pagi dan siang hari ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh kita semua dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sehat, tetap semangat, selalu bahagia. Akuntansi eksis. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian tata tertib untuk seminar hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon pada saat narasumber menyampaikan materi. Kemudian, peserta diharapkan dapat menyimak baik-baik materi yang disampaikan, karena pada sepanjang acara akan dilakukan kuis yang berhadiah e-money pada peserta yang tercepat dan tepat dalam menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Menjawab pertanyaannya dapat menggunakan chat room. Nanti kami akan mengumumkan langsung pemenangnya siapa. Kemudian apabila ada pertanyaan, maka silakan dituliskan pada chat. Pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Ibu Ima pada sesi tanya jawab. 3 pertanyaan terpilih juga akan mendapatkan hadiah e-money.
Kemudian untuk link absensi akan dibagikan pada akhir acara dan akan ditutup 1 jam setelah acara berakhir. Kemudian untuk sertifikat yang akan diberikan pada peserta yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran sebesar Rp5.000 serta mengisi link absensi pada akhir acara, maka nanti akan kami kirimkan sertifikat ini melalui email maksimal 2 hari setelah acara. Kemudian video untuk acara ini juga bisa ditonton melalui YouTube Jeram maksimal 1 minggu setelah acara. Selanjutnya, sebelum Ibu Ima memberikan paparan materi tentang mengubah skripsi menjadi artikel ilmiah, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Ima terlebih dahulu. Jadi Ibu Ima Kristanti adalah alumni dari Politeknik Negeri Malang pada tahun 2013. Jadi Ibu Ima ini bisa dibilang cukup lama mengetahui seluk-beluk dari jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Kemudian Bu Ima melanjutkan kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi ternama di Taiwan, yaitu National Taiwan University of Science dan Technology selama 2 tahun, menggunakan beasiswa dikti untuk calon dosen vokasi. Dan pada saat kuliah, Bu Ima juga pernah menjadi tutor kuliah komunikasi bisnis pada Universitas Terbuka Taiwan. Saat ini, selain menjadi dosen di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Bu Ima juga menjadi managing editor dari Jeram, Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen. Baik, sekian untuk kurikulum vitae dari Bu Ima. Selanjutnya adalah paparan materi yang akan disampaikan. Baik, apakah Bu Ima sudah siap untuk menyampaikan materinya, Ibu? Ya, siap Bu Aisyah. Bu Aisyah, tapi sebelumnya, kalau saya bicara seperti ini, volumenya terdengar dengan jelas tidak? Terdengar dengan jelas, Ibu. Oke, baik. Baik, diperahkan untuk Ibu Ima untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas pengantarnya dan juga terima kasih kepada jurusan akuntansi yang sudah memberikan kesempatan bagi Jeram ya untuk berbagi ilmu hari ini. Terima kasih juga Bu Ari sudah memberi kesempatan pada saya untuk tampil show up hari ini. Baik, saya akan mulai untuk berbagi pengalaman ya. Dan nanti bagi rekan-rekan peserta ya, teman-teman mahasiswa ini, misalnya di tengah-tengah suara saya hilang, terputus, atau share screen nggak jelas, bisa disampaikan ya di chat box. Kemudian juga bisa berikan reaction juga di situ. Kalau saya tanya nanti bagaimana kabarnya, wah bisa dikasih reaction ya, nah, angkat jempolnya begitu. Alright, saya akan mulai untuk materi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin membuka ya dengan sebuah cerita. Nah, sekarang saya lagi share screen. Semoga terlihat ya. Nah, Bu Aisyah bisa terlihat dengan jelas nggak Bu? Ini PPT-nya Bu. Terlihat dengan jelas Ibu Ima, terima kasih. Nanti minta tolong juga diingatkan ya, kalau misalnya 10 menit sebelum acara berakhir, maksudnya waktu saya habis, tolong saya diingatkan juga nggak apa-apa, langsung masuk. Baik Ibu. Alright, yuk kita mulai ya. Saya mau bercerita dulu. Namun disclaimer ya, cerita ini hanya karangan fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, atau cerita, ya hanyalah kebetulan semata ya, tidak ada unsur kesengajaan. Mari kita mulai. Ya, pada suatu hari, ya hiduplah sekelompok mahasiswa di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang ini. Ini kalau dari seragamnya saya rasa sama ya dengan rekan-rekan yang tingkat 4 sekarang. Oke ya, ini aktris sengaja didatangkan langsung untuk Anda sekalian ya. Nah ini ada aktrisnya yang tengah ini ceritanya teman-teman ya. Oke ya, kalau kita lihat di sini ada sekelompok anak-anak muda ya, ini tingkat akhir. Mereka semua sedang tersenyum di depan kamera ya, kelihatan sumringah gitu, kelihatan happy. Namun, di balik senyuman ini sebenarnya mereka itu menyimpan keluh kesah loh guys. Pertama, karena uji komnya masih remedi terus, nah itu sedih, masih remedi. Bahkan ceritanya hari ini itu juga masih ada remedi gitu guys. Ya, selain remedi, kemudian revisi. Mau revisi ke dosen pembimbing, tapi kok ya sulit dihubungi dosen pembimbingnya. Kemudian mau cari data-datanya kok juga susah. Mau keluar ini kok di mana-mana dibatasi, akhirnya sedih. Nah, ditambah lagi kemarin waktu lebaran gitu ya, ketemu dengan keluarga ditanya, kapan lulus? Waduh, makin sakit ya hari ini ya. Terus ada lagi, belum selesai ya, kedukaan mahasiswa itu masih banyak.
melihat temannya jalan sama pacarnya terus iri gitu. Kemudian lihat teman-temannya kok kayaknya punya gandengan, kok saya jomblowati sampai sekarang, terus sedih, nangis, ditambah beban-beban kuliahnya juga semakin banyak, akhirnya sedih. Oke. Ya, yang terjadi pada saat ini adalah kita semua punya masalah ya guys ya. Ya memang, tapi gimana lagi, ini juga tantangan. Ya kita semua sekarang menghadapi satu ujian. Ya, menyusun skripsi, TA, jurnal juga merupakan salah satu langkah yang harus kita ikuti ya, karena ini merupakan tantangan zaman. Dan nggak bisa disamakan dengan organisasi lain atau di lain waktu. Misalnya kakak kelas saya dulu kok nggak begini ya Bu ya, kok saya sekarang begini. Ya namanya juga perbaikan ya, jadi kita harus terima gitu. Jadi tetap semangat aja sih. Well, mendengar keluh kesah dari mahasiswa itu, akhirnya jurusan akuntansi juga memberikan ya beberapa pelatihan, terutama yang hari ini kita selenggarakan ya, mengubah skripsi menjadi artikel jurnal. Dan juga nanti Senin minggu depan ada pelatihan kedua ya oleh Bu Aisyah gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai langsung ke materi. Kalau yang tadi karangan fiktif belaka ya, kalau yang sekarang ini real, tolong diperhatikan baik-baik. Apalagi Bu Aisyah tadi bilang bahwa ada door prize. Ya, tolong diperhatikan dengan sungguh ya, karena jawabannya mungkin clue-nya ada di materi ini. So, jurnal itu sama dengan artikel ilmiah. Alright, skripsi atau TA-nya teman-teman juga merupakan artikel ilmiah. Namun jurnal ini sifatnya lebih, kalau saya bisa katakan lebih keren. Ya, kenapa itu? Ya kita lihat. Tapi ingat ya, jurnal di sini bukan jurnal yang dapat kredit di mata kuliah pengantar akuntansi itu. No, bukan ya. Jurnal itu berbeda jika dibandingkan dengan skripsi atau TA. Lihat pelakunya. Kalau Anda mau lulus dari Politeknik ini, yang teman-teman D3 harus membuat tugas akhir. Yang teman-teman D4 harus membuat skripsi. Ya, jadi skripsi dan TA itu dibuat oleh mahasiswa, level sarjana dan ahli madya. Namun berbeda dengan jurnal, karena yang membuat bisa siapa saja ya, dosen pun juga membuat jurnal. That's why saya katakan peneliti di sini. Kemudian pembaca, kalau skripsi itu sifatnya sangat terbatas ya, internal. Sama seperti teman-teman, biasanya mungkin dulu ya sebelum pandemi mungkin ke perpus, terus melihat ada buku jilitan yang merah-merah tebal-tebal itu. Wah, itu kan skripsinya dari kakak kelas Anda ya. Nah, yang baca siapa? Wah, adik kelasnya. Namun beda dengan jurnal, karena jurnal ini yang membaca adalah peneliti lain. Pihak eksternal, internal, dan saya katakan adalah pembaca cerdas ya. Karena orang kalau mau meneliti biasanya cari referensi. Dan referensinya adalah jurnal. Kan keren kalau misalnya teman-teman nulis jurnal, kemudian disitasi oleh penulis lain, kan keren ya. Berikutnya, sifatnya kalau jurnal itu lebih singkat, padat namun kaya dengan isi. Tidak sama dengan skripsi. Contoh, kalau skripsi mungkin Anda pernah melihat ada kakak kelas yang membuat alat ya, software akuntansi untuk UMKM tertentu. Nah, kemudian di lembar skripsinya ditampilkan contoh misalnya catatan manual yang dilakukan oleh UMKM tersebut saat ini. Nah, jadi ada catatan nih, catatan biasa kayak gitu ya. Catatan biasa Anda foto, cekrek, terus masuk satu halaman sendiri di skripsi. Kemudian ada lagi proses pencatatannya. Jadi di UMKM tersebut ceritanya yang nyata tuh manual nih, bawa gini ya. Ada adminnya, kemudian membawa buku sambil nulis gini, kemudian ada Mbak, minta tolong action dulu ya, action pura-puranya nulis gitu, saya foto untuk dimasukkan skripsi gitu. Anda foto, cekrek, masuk skripsi. Akhirnya that's why skripsinya tebal-tebal. Namun kalau jurnal udah nggak seperti itu. Yang ditampilkan sudah yang inti-intinya saja. Nah, yang hasil dari temuan Anda nanti. Dan dampaknya kalau jurnal tentu lebih luas ya, karena pembacanya pun juga semakin banyak. Dan semoga bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Yes, setelah teman-teman tadi menyusun jurnal, terus mungkin mikir, jurnal saya nanti masuk mana ya? Ya, kalau jawaban saya ya disesuaikan dengan tujuan Anda.
Kalau di Poltek ini, di jurusan akuntansi khususnya ya, teman-teman wajib untuk menulis jurnal untuk dimasukkan ke JEMAM, Jurnal Mahasiswa. Nah, JEMAM itu lokasinya ada di sini, teman-teman. Ada di internal kampus. Ya, karena jurusan akuntansi ini punya 2 jurnal. Satu, JEMAM tadi. Tidak, ya teman-teman bisa lihat ya sepertinya di website ya. Namun ada lagi yaitu JERAM. Ya, ini JERAM ini adalah penerbit juga, pengelola jurnal yang sudah terakreditasi. Sintatika, kita bahas lagi nanti ya. Ya, selain internal ada JERAM dan JEMAM, juga ada yang eksternal ya, banyak sekali. Banyak sekali organisasi di luar kampus lain yang juga mengelola jurnal masing-masing. So, jadi pilihannya banyak ya. Kalau internal itu ada di sebelah kiri nih, yang di sebelah kiri ada JERAM yang sudah terakreditasi Sintatika, JEMAM, dan juga jurnal eksternal lain itu yang begitu banyak, beraneka ragam indeksnya, beraneka juga level akreditasinya. Mau di Indonesia, mau yang di luar itu banyak sekali. But hari ini secara khusus saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana ya menulis jurnal yang baik, terutama dengan kaidah ya, dengan kaidah pedoman yang dikelola oleh JERAM. That's why di sini saya tulis ya, di situ selingkung dan template-nya JERAM. Alright. Jadi teman-teman sendiri mungkin bisa melihat ya, bisa membaca di layar sekarang bahwa itu ada link http kemudian jerampolinema.ac.id. Mungkin bisa minta tolong ya panitia, ya, teman-teman panitia coba kopikan link ini, berikan di chat box ya supaya audiensnya bisa menonton ya, bisa melihat. Ya, yang Anda saksikan itu nanti link ini adalah OJS-nya JERAM, website-nya JERAM. Di mana kalau teman-teman mau submit artikel sudah tidak perlu email manual, tinggal di-upload begitu ya. Jadi tinggal mendaftar sebagai penulis, kemudian upload, dan nanti setiap tahapnya ya, ketika Anda sudah upload, kemudian sedang di review, itu kita bisa cek di situ, real time ya, di situ. Ada muncul tulisannya, in review, kayak gitu. Yes, berikutnya teman-teman, yang poin kedua, selingkung dan template itu artinya, kalau saya bisa katakan bahasa mudahnya itu, template jelas ya, tampilan layout gitu. Kalau selingkung itu aturan, pedoman yang digunakan di JERAM. Ya, setiap pengelola jurnal punya aturannya masing-masing. Kayak JEMAM ini, teman-teman lihat ya, di petunjuk itu ada informasinya bahwa harus diketik di A4, Times New Roman sekian. Kemudian nomornya, isinya pendahuluan apa-apa-apa, ada informasi itu. JERAM pun juga punya yang kadang berbeda ya, ada yang sama dengan jurnal lain, namun juga ada banyak yang berbeda. So, teman-teman harus perhatikan dengan sungguh pedoman atau selingkung dari masing-masing jurnal. Poin yang ketiga yang penting ya, di situ ada namanya etika publikasi. Teman-teman punya naskah, let's say katakanlah ini naskahnya teman-teman. Kemudian Anda kirim ke JERAM, kemudian dikirim ke jurnal lain, banyak gitu ya. Iya kalau lamaran kerja ya. Kalau lamar kerja Anda punya lamaran kemudian dikirim ke banyak perusahaan, mana yang cepat, mana yang menerima Anda, mana yang gajinya paling gede gitu misalnya. Itu yang teman-teman pilih. Tapi kalau menulis artikel nggak seperti itu. Kan nggak etis ya, kan nggak etis kalau Anda punya naskah dikirimkan ke JERAM misalnya. Kemudian dikirimkan ke jurnal yang lain. Sama-sama berproses. Kemudian di JERAM sudah terbit, di sana juga mau terbit. Terus akhirnya karena sudah pernah terbit kan nggak boleh double ya guys ya. Nah, akhirnya harus di tag salah satu. Kan nggak etis itu namanya. Ya ibarat teman-teman pendekatan ya, pendekatan ke beberapa orang gitu. Kan kayaknya ngeselin ya kalau misalnya gebetan Anda nggak cuma deketin Anda, tapi ngedeketin orang lain banyak. Tebar jala. So, itu etika, salah satu etika publikasi di jurnal. Tolong diperhatikan. Satu naskah hanya untuk satu pengelola jurnal. Demikian juga tingkat ini plagiasi. Bu Sari tadi sudah menyampaikan ya, banyak karya dari mahasiswa itu yang cuma kopas, ambil dari sumber, kemudian dimasukkan ke naskah. Ya ditulis sih di situ oleh siapa tahun berapa. Namun rasanya belum cukup.
That's why teman-teman juga harus mulai untuk mengubah kalimat yang ada dengan bahasa Anda sendiri, supaya tingkat plagiasinya juga rendah. Dan kenapa sih teman-teman harus penting untuk mempublikasikan naskahnya di jurnal yang sudah terakreditasi Sinta khususnya. Ya, teman-teman ini banyak kalau saya ketemu beberapa tahun lalu ya di kelas, ada yang bilang ingin lanjut kuliah setelah lulus D4 gitu. Nah, penting bagi Anda yang mau studi lanjut khususnya, karena kalau mau lulus S2 itu setahu saya ya harus punya publikasi. Dan kan keren kalau Anda sudah punya artikel ini dan bisa membantu kelancaran studi lanjut Anda nanti. Nah, kalau saya katakan kan keren ya, keren punya artikel yang publish. Kan tidak semua orang punya hal seperti itu. Alright, dan Jeram sendiri sudah terakreditasi Sinta 3. Ini peringkat yang sangat baik ya. Jadi Sinta itu bervariasi dari 1 sampai 6. Dan 3 ini sudah baik sekali. Alright, kalau yang tengah, Jemam, ya teman-teman kan wajib untuk menulis jurnal dan juga disubmit di Jemam. Kalau Jemam itu belum terakreditasi Sinta ya. Kemudian cara Anda mengirim, kalau saya baca di petunjuk, itu teman-teman kirim ke email redaksi, betul ya? Dan tapi tetap harus ikuti pedoman dari jurusan. Karena apa yang ada di Jeram tentu akan berbeda dengan yang ada di Jemam ini. Ya, kalau yang internal aja beda, apalagi yang eksternal. Ya, misalnya kampus tetangga kita juga punya jurnal. Ada aturannya sendiri. Jika teman-teman ingin submit artikel di jurnal lainnya, tolong diperhatikan sungguh-sungguh author guidelines-nya. Alright, saya rasa cukup, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan ya websitenya Jeram. Saya rasa saya mau tunjukkan langsung aja deh. Coba saya stop dulu. Kemudian saya mau share ini. Oke. Yes. Teman-teman bisa lihat ya, semoga bisa nampak di tempat Anda. Ini adalah websitenya, atau saya bilang itu OJS-nya Jeram. Ketika Anda ketik jeram.polynema.ac.id, tampilannya seperti ini. Ya, kan keren ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini ada informasi Jeram itu seperti apa. Dan juga ada quick menu nih di sini. Ini informasi yang penting bagi penulis, semuanya ada di sini. Di bagian sini ada editor, redaksinya siapa? Ada pimpinan redaksi, editor-editornya. Kemudian di sini mitra bestari atau reviewer ya, reviewernya jurnal. Reviewer itu gini guys, kalau teman-teman itu submit artikel, yang memeriksa itu orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, orang-orang ahli itu nama-namanya ada di tab reviewer ini. Kemudian ada fokus dan scope. Ini intinya kurang lebih topik apa saja sih yang diterima oleh Jeram. Jika teman-teman punya artikel tentang hidroponik, kemudian mau masuk ke Jeram, saya rasa tidak sesuai ya. Karena Jeram sendiri untuk akuntansi, manajemen, dan keuangan saja. Well, singkat aja mungkin informasi lain teman-teman bisa lihat ya. Dan di sini ada sertifikat bahwa Jeram sudah terakreditasi Sinta 3. Dan ini adalah cover dari Jeram itu. Nah, di bagian sini, bagian bawah ini adalah artikel ya terbitan terbaru Jeram. Nah, ini ada sekian artikel terbitan volume 5 nomor 1-nya Jeram. Right, di sini ada 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau butuh ide tentang penulisan naskah, saya rasa bisa banget untuk cek artikel-artikel yang ada di Jeram. Kalau mau lihat di tahun-tahun yang sebelumnya, ya bisa pergi ke sini. Bisa pergi ke arsip. Nah, bisa diklik, kemudian ini muncul. Nah, muncul ya, ada tahun 2021, baru terbit sekali. Nanti bulan September akan muncul lagi. Ini yang terbitan 2020 dan seterusnya. Bisa dilihat ya, artikel Bapak Ibu dosen kita juga ada yang terbit di sini. Alright, itu tadi kalau untuk OJS Jeram. Teman-teman mungkin bisa melihat sendiri ya. Saya lanjutkan materinya ke PPT ini. Right.
Nah, sekarang di sini adalah yang ditambahkan adalah template atau apa ya kalau saya bilang ya? Ya layoutnya Jeram lah. Teman-teman kalau ingin submit, terutama di Jeram ya, tolong gunakan template ini. Ya, kertas ini bisa di-download langsung dari OJS tadi loh ya. Di OJS tadi ada menu Indonesian template sama English version template, silakan diklik, di-download. Cukup gitu. Nanti Anda akan dapatkan seperti ini. Kalau teman-teman mau menulis artikelnya di Jeram, silahkan diisi. Di bagian judul nih, judul. Oke. Kemudian di bagian nama penulis. Biasanya kalau mahasiswa nulis tuh, penulis satu nih, nama Anda. Kemudian karena mendapatkan bimbingan oleh para Bapak Ibu dosen, gitu ditulis di situ. Penulis keduanya, dosen pembimbing satu, kayak gitu. Ya, silakan diisi terutama ya di bagian judul ini ya, identitas, kemudian abstrak yang penting. Abstrak dan juga keyword. Oh, ya, keywords. Kalau yang lain-lainnya teman-teman nggak tahu, seperti ini informasi artikel, nggak usah diisi. Bagian atas ini ada XX, ini apa ya Bu ya? Bulan ini apa? Tidak usah diisi. Yang penting di bagian bodinya ya, nanti di bagian abstrak, keyword, pendahuluan, metode, dan seterusnya. Alright, yuk sekarang kita lanjut ke ini. Ya, saya menerima dari jurusan akuntansi ini pedoman penulisan jurnal dari jurusan. Ya, ini saya screenshot beberapa. Yang saya highlight ini adalah hal-hal yang mirip sama dengan Jeram. Gak semuanya sama ya, ada yang berbeda. Jadi kurang lebih kan juga mirip. Nanti materi hari ini pun saya harap bisa bermanfaat bagi Anda yang mau menulis tidak hanya ke Jeram ya. Kalau teman-teman kan pasti ya wajib nulis ke Jeram. Semoga juga bermanfaat karena banyaknya kemiripan di sini. Right? Yes. Untuk Jeram sendiri itu terdiri dari beberapa hal ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu untuk memasukkan yang namanya judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar rujukan. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, loh Bu, bab 2 skripsi saya diletakkan di mana nih kok di jurnal? Nah, nanti ada ya, jadi kalau Jeram ini kaidahnya itu imrat. Jadi hanya ini teman-teman, hanya ada introduction, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Jadi tidak sama dengan jurnal lain. Mungkin tidak sama dengan Jeram. So, saya tulis di situ ya, lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Ya, bahwa setiap organisasi tentu punya pedoman aturannya sendiri-sendiri. Kita harus hormati gitu ya. So, overall hari ini kita akan bahas ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari acara hari ini. Yang pertama, yaitu adalah judul. Well, teman-teman tentu ada yang sama seperti saya ya. Suka mendengarkan K-pop. Wah, musik-musik Korea gitu. Ada grup-grupnya. Anda suka grup apa? Boleh dikasih ini ya, yang suka K-pop bisa dikasih reaction ya kalau Anda suka ya. Kok saya suka? Karena kayaknya full banget. Kenapa gitu? Kenapa kok full? Musiknya bagus, kemudian ya berbeda dengan yang lain. Kemudian membernya itu cakep-cakep gitu ya. Wah, nah setiap grup itu biasanya kan punya visual line. Oh, teman-teman tahu mungkin ya, yang paling jadi visual, yang menarik perhatian pertama. Kalau di satu video klip, mungkin dia yang tampil pertama di video itu. Kemudian dia yang jadi thumbnailnya video di YouTube. Nah, artikel jurnal juga seperti itu. Jadi judul itu adalah hal yang pertama dilihat oleh pembaca. That's why judulnya pun juga harus yang menarik, yang eye-catching kalau saya katakan di sini. Yuk, kita mulai dari yang pertama yaitu informatif. Judul itu seharusnya memberikan gambaran atau cerminan tentang penelitian Anda. Nah, teman-teman sudah selesai nyusun skripsi kemarin. TA-nya sudah selesai, sudah ada hasilnya. Sekarang tinggal mengolah ke jurnal. Jadi teman-teman kan sudah tahu hasil temuan dari penelitian Anda apa. Nah, hasil atau temuan itu bisa loh diangkat menjadi judul. Jadi judul tidak harus pengaruh apa-apa. Saya rasa garing ya, kan kita bisa angkat.
temuan dari penelitian Anda jadi judul di sini. Bentuknya bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. Boleh loh judul artikel itu berupa pertanyaan. Pentingkah sesuatu terhadap sesuatu, misalnya kayak gitu. Poin keempat, yaitu saya bilang eye-catching dan juga seksi yang menarik. Dan terakhir, untuk penyajiannya maksimal 12 kata untuk bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris 10 kata. Right. Nah, namun kita sering terjebak pada beberapa hal ketika menulis judul. Jadi saya tuliskan di sini ya, saya sajikan di sini beberapa hal yang perlu kita hindari ketika sedang menulis judul. Nah, ini yang pertama, hindari menggunakan kata pengaruh, analisis, ya, atau lain-lainnya sebagai kata pertama dalam judul. Karena kan garing banget gitu ya. Karena sering banget kita baca suatu penelitian yang judulnya pengaruh variabel X terhadap Y, bla 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 gitu. Nah, itu kan terlalu biasa. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari yaitu menyebutkan objek penelitian dan tahun periode penelitian. Teman-teman mungkin sudah mikir, loh Bu, ini disuruh sama dosen pembimbing saya, skripsi saya tuh harus ada objeknya. Karena saya penelitiannya pada UMKM keripik tempe, saya harus tulis. Tahunnya, karena saya tahun sekian sampai sekian, saya tulis. Well, lagi ya, lain ladang, lain ikannya. Dan kalau jurnal, jeram khususnya, tidak memperkenankan Anda untuk menulis hal tersebut. So, kalau mau submit ke jeram, tolong perhatikan tidak boleh menggunakan objek penelitian, menyebutkan namanya ya, dan juga tahun periode di judul. Kalau di dalam gitu boleh sih, di bagian body artikelnya bisa. Dan judulnya nggak harus sama dengan skripsi loh ya, judul jurnalnya beda boleh. Poin yang ketiga, hindari menuliskan singkatan karena bisa menyesatkan pembaca. Nah, let's say katakanlah ABC. ABC itu apa ya? Activity Based Costing. Ya, kita tahu kalau orang akuntansi mungkin paham. Tapi orang lain apakah paham? Mungkin mereka mikirnya, oh American Broadcasting Center, ya, ABC seperti itu. Kan beda. So, gunakan bahasa yang jelas tanpa ada singkatan. Berikutnya, poin keempat, hindari menuliskan judul yang sama dengan skripsi atau jurnal yang sudah pernah ada. Karena Anda penelitian sesuatu ya, penganggaran di suatu UMKM, let's say. Ternyata ada juga artikel lain yang judulnya sama. Kemudian Anda, oh karena ini mirip penelitiannya judulnya sama Ya baiknya kan berbeda, supaya kasih ciri khas ke artikel Anda. Poin berikutnya, hindari judul yang terlalu panjang. Oke, bentar lagi saya kasih judul ya, bagaimana judul yang terlalu panjang itu. Sama yang terakhir, Anda ingin judulnya keren yang menarik perhatian, tapi ternyata tidak ada hubungannya dengan naskah. Nah, jadi Anda nulis tentang manajemen pajak, let's say. Manajemen pajak bagaimana bicaranya biar bayar pajak itu kecil, tapi tidak melanggar peraturan. Kemudian Anda buat judulnya why not? Ya kan nggak menggambarkan isi penelitian ya. Ya kalau judul drama gitu boleh, tapi kalau artikel saya rasa berbeda. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya, contoh judul skripsi. Yang atas itu panjang ya guys ya, kayaknya bisa dibaca sendiri. Pengaruh alokasi, panjang. Nah beberapa hal yang kayaknya kurang sreg di sini itu pertama penggunaan kata pengaruh ya, terlalu biasa. Berikutnya ada singkatan nih APS. APS itu apa ya? Sampai saya browsing teman-teman. Setelah saya browsing itu munculnya antiphospholipid syndrome. Waduh, apalagi ini? Apa hubungannya alokasi anggaran sama sindrom saya pikir. Terus saya browsing lagi, bukan paling ya. Saya browsing lagi tentang American Physical Society. Lah apa hubungannya Provinsi Sumatera Barat sama American? Berikutnya lagi saya cari browsing lagi alternatif penyelesaian sengketa. Waduh, kok makin membingungkan ya. That's why teman-teman jangan ada singkatan ya. Ini kayak istilah-istilah seperti ini. Tahun juga saya rasa kurang begitu penting untuk jadi sebuah judul. Apalagi ini ada metodenya. Alright, sarannya ya bagaimana kalau kita sarankan judul yang lebih menarik.
Misalnya penelitian ini tadi ditemukan ya, setelah melakukan penelitian, ketemu kalau ini pendidikan kepala rumah tangga di sekolah nih maksudnya ya, pendidikan kepala rumah tangga itu ternyata tidak signifikan terhadap sektor pendidikan. So, misalnya hasil temuannya seperti itu. Dan ini berbeda dari penelitian-penelitian yang lain. So, kita mungkin bisa sarankan ya, judulnya berupa pertanyaan. Pentingkah pendidikan kepala rumah tangga pada sektor pendidikan? Nah, kayaknya mungkin lebih menjual judul yang semacam ini. Berikutnya, ada contoh judul lain, CSR. Wah, ini mungkin kita lebih baik kalau kita buat judulnya menjadi membangun citra perusahaan dengan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. Nah, tujuannya pengungkapan CSR itu apa sih? Kenapa perusahaan kasih CSR? Ya, tentunya supaya dilihat mempunyai citra yang baik ya. Kok citranya baik, nanti banyak orang beli sahamnya. Ya, kurang lebih kan seperti itu. Mungkin judulnya akan lebih menarik kalau dibuat dengan membangun citra perusahaan dan seterusnya. Contoh jurnal berikutnya, ini ada di Jeram, teman-teman bisa lihat ya di terbitan terbaru 5.1. Ada artikel yang membahas tentang nilai amanah dan kejujuran atas praktik bagi hasil pada pusat perdagangan syariah. Wah, teman-teman yang kritis mungkin sudah menangkap, loh Bu, itu kok dikasih objek? Itu pusat perdagangan syariah itu kan objek penelitiannya. Well, kalau ceritanya di artikel itu objek penelitiannya ini suatu pasar yang ada di Surabaya. Nah, jadi tidak disebutkan di sini pada Kecamatan Wonokromo kan enggak. Tapi konteksnya pada pusat perdagangan syariah. Lagi ngomongin terutama tuh bagaimana sih nilai amanah dan kejujuran di praktik bagi hasil itu. Kan menggambarkan penelitian ya, menggambarkan temuan dari suatu penelitian. Dan saya rasa ini adalah judul yang cukup baik. Contoh berikutnya, kalau Anda punya penelitian yang kuantitatif, seperti yang di atas itu ya, pengaruh X terhadap Y. Nah, jika Anda punya seperti itu, mungkin disarankan pembuatan judulnya seperti yang di sini ya. Kompetensi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja fisik sebagai determinan kinerja karyawan. Ya, ini variabel X-nya yang kiri itu ya, yang atas, kemudian bawah itu variabel Y-nya. Contohnya kayak gitu ya, cukup. Kita lanjut ke poin berikutnya. Selain judul, harus ada abstrak. Abstrak itu kalau teman-teman familiar ya, mungkin familiar dengan kata-kata lukisan abstrak. Kalau lukisan abstrak tuh lukisan yang nggak jelas gitu ya, nggak jelas, yang bentuknya nggak real, nggak nyata. Tapi beda kalau abstraknya jurnal itu nggak boleh abstrak ya. Abstraknya jurnal harus jelas. Karena ini diibaratkan seperti etalase toko. Etalase toko yang memajang benda-benda yang dijual supaya bisa memikat calon pembelinya. Sama seperti contoh saya yang pertama tadi, kalau di member group itu ya ini termasuk visual lainnya. Karena juga yang pertama dilihat oleh calon pembaca. Nah, untuk Jeram itu harus mewajibkan penulis membuat abstrak dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Saya rasa Jemam juga seperti itu ya. Kemudian terdiri dari maksimal 100 kata yang terdiri dari tujuan. Kalimat pertama tuh wajib harus tujuan. Kemudian berikutnya metode, kemudian hasil penelitian, dan yang penting state of the art atau novelty atau kebaruan penelitian. Mungkin penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Namun bagaimana ya sisi yang merupakan pembedanya, yang baru di penelitian Anda, yang penting dari penelitian Anda itu harus disajikan di sini. Karena ini juga yang salah satu yang menarik perhatian pembaca. Alright, kemudian satu lagi saya tiba-tiba ingat ya, di bagian metode ini, terutama teman-teman banyak yang menggunakan kuantitatif, pakai SPSS gitu ya, atau pakai eFuse alatnya. Kalau alatnya nggak perlu dikatakan. Nah, kalau alatnya ada gunakan SPSS yang nomor 13 atau apa, nggak perlu disampaikan. Metodenya mungkin disampaikan dengan regresi linier berganda, begitu saja cukup. Oke, itu ya, abstrak saya rasa cukup jelas.
Singkat, namun juga harus padat dan memberikan novelty atau kebaruan penelitian. Poin ketiga yang harus ada di jurnal yaitu adalah kata kunci. Nah, mengapa kata kunci ini penting ya? Walaupun mereka cuma kecil-kecil sedikit, mereka juga penting karena bisa meningkatkan tingkat keterbacaan naskahnya teman-teman. Kalau kata kunci Anda tepat, nah itu kita kan bisa peneliti lain ya bisa mendapatkan atau bisa akses artikel Anda, bisa nemu artikelnya teman-teman dari akses kata kunci ini. Contoh, Anda buka Google Scholar, kemudian ngetik di situ akuntansi biaya, let's say. Kemudian kan muncul artikel-artikel yang memuat kata kunci akuntansi biaya. Ciri-ciri kata kunci yang baik yaitu pertama adalah kata. Namanya aja kata kunci, kata, bukan kalimat. Harus berupa kata. Hindari juga memuat singkatan atau objek penelitian. Terus yang penting dimasukkan adalah yang mewakili konsep tulisan kita. Serta biasanya merupakan kata yang paling sering muncul pada tulisan. Contoh di sini ada contoh kata kunci ya, ada kinerja bank. Kemudian ada yang komentar, loh Bu kok 2 itu, kalau kata itu kan 1. Ya ini maksudnya juga masih kata ya. Misalnya kalau bahasa Inggris profitability kayak gitu. Ya ini kinerja bank juga termasuk kata. Kemudian Anda topiknya misalnya manajemen pajak, bisa kasih kata kunci di situ, manajemen pajak. Kalau contoh yang tadi ada nilai amanah dan kejujuran, nah, Anda bisa kasih kata kuncinya nilai amanah, kejujuran, or penganggaran, SIA, ya, sistem informasi akuntansi, ya apapun yang paling sering muncul pada tulisan dan mewakili naskah Anda tadi. Kata kunci biasanya juga disusun urut abjad ya, urut abjad dari alfabetikal, yang A dulu di atas sampai A ke Z gitu. Biasanya juga dipisahkan dengan tanda titik koma. Kalau kata kuncinya selesai, diakhiri dengan tanda titik. Yes, kita lanjut ke imrat ya. Tadi saya sudah katakan, kalau jeram itu ikut kaidah imrat. Yang isinya, tuh yang di bagian kiri ya, hanya introduction, pendahuluan, metode, result and discussion, and then conclusion. Misalnya teman-teman mengirim artikel ke satu jurnal yang akreditasinya Sinta 2. Bu, saya kok jeram Sinta 3 itu kayaknya kurang, Bu. Artikel saya bagus, saya mau ke Sinta 2. Tapi mereka mewajibkan literatur review. Nah, mereka tidak mewajibkan literatur review misalnya. Padahal saya punya, Bu, literatur review di skripsi saya. Letaknya di mana ya? Nah, teman-teman kalau Anda punya literatur review, kemudian mau dimasukkan ke jurnal yang punya imrat, silahkan masukkan di bagian introduction ya. Jadi hal-hal yang biasanya Anda sajikan di bab 2, di bagian kajian pustaka itu boleh masuk di bagian introduction. Tapi tentunya yang penting-penting aja ya, yang penting yang membahas yang relevan dengan topik bisa masuk introduction. Jangan lupa tetap sesuaikan dengan pedoman masing-masing jurnal. Right, nah, sekarang kita masuk benar-benar ke bodinya suatu jurnal ya. Pendahuluan itu harus to the point. Ini penting sekali bahwa paragraf pertama dari pendahuluan itu harus mengenalkan atau memuat isu atau masalah utama yang diteliti. Katakanlah seperti contoh tadi, teman-teman melakukan penelitian tentang manajemen pajak di suatu UMKM. Manajemen pajak. Jadi Anda, terus habis itu deskripsi Anda ya, saat ini skripsi Anda, paragraf pertama, deskripsi itu tulisannya ngomongin tentang globalisasi yang saat ini terjadi, bla bla bla. Pandemi yang saat ini, bla bla. Kayaknya kok kurang tepat ya kalau seperti itu. Ketika topik Anda manajemen pajak, ya sajikan di situ apa masalah utama. Masalah utamanya bahwa pajak yang ada di objek penelitian Anda itu terlalu besar misalnya, yang sebenarnya bisa loh untuk dipangkas tapi tetap dalam kaidah-kaidah yang diperbolehkan, jadi tidak melanggar hukum.
Yang pertama, paragraf pertama itu harus langsung to the point, membahas masalah atau topik utama yang kita bahas, kita teliti. Paragraf kedua, ya saya sarankan ya, ini paragraf ya, angka ini. Paragraf kedua, kita bisa sajikan, kita bisa ulas lagi isu ini tadi dan digali lebih dalam. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan ya bagaimana penelitian yang Anda buat ini tadi bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh objek penelitian. Nah, ya, kalimat seperti itu, penjelasan itu bisa diletakkan di paragraf kedua. Paragraf berikutnya ya kita bisa ambil ya teori-teori terkait isu atau regulasi yang mengatur. Contoh kalau tadi manajemen pajak berarti ya UU perpajakan saat ini yang mengatur UMKM misalnya. Dibahas di paragraf ketiga. Selanjutnya, ya tentu penelitian kita tuh seringkali sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, penting juga kalau kita sajikan penelitian terdahulu. Jadi kalau ada penelitian lain yang sudah ada, Anda sudah baca, boleh loh disajikan di sini. Satu paragraf itu maksimal 3 artikel lah ya. Anda jelaskan kapan, di mana, dan apa yang dilakukan di penelitian-penelitian tadi. Lanjutannya, di yang kelima, nah ini pernyataan self-positioning. Ya, Anda tadi sudah menjelaskan penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu oleh peneliti lain di tahun lalu mungkin. Tapi di sini Anda harus jelaskan, kalau artikel ini sudah pernah diteliti sebelumnya, namun saya itu mau menjelaskan ini loh, saya mau melakukan sesuatu yang berbeda. Saya tuh maunya begini. Ya, ini. Jadi artikel harus menunjukkan bedanya bila dibandingkan dengan penelitian lain. Di poin yang kelima, self positioning. Nah, ini penting sekali menunjukkan di mana sih posisi Anda yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Dan terakhir yang penting nih, alasan pemilihan lokasi atau topik harus ilmiah dan akademis. Alright, ini saya cerita sedikit ya. Bu Ima pernah jadi panitia ujian skripsi. Nah, kemudian kakak kelas Anda itu ditanya, kenapa kok memilih topik ini? Mengapa kok dilakukan di lokasi ini? Kemudian jawabannya adalah, karena ini adalah perusahaan bapak saya, Bu. Jadi ketika ujian skripsi ditanya, mengapa pemilihan lokasinya ini? Kemudian kakak kelas Anda menyatakan bahwa ya ini adalah perusahaannya bapak saya. Kalau saya pikir ya nggak salah sih ya. Skripsi itu, penelitian itu harusnya mudah. Anda mudah mendapatkan data. Tapi kalau ini perusahaan bapak Anda ya itu out of the record aja ya. Nggak usah disampaikan di naskah. Anda sampaikan bahwa selama ini UMKM masih menggunakan pencatatan manual. Sehingga tidak efisien atau selama ini belum punya aplikasi atau software, tidak menggunakan software akuntansi. Sehingga saya menyusun software untuk mereka yang ramah oleh pengguna, yang mudah digunakan. Seperti itu ya. Jadi jangan dijawab karena ini bapak saya kerja di sini. Alright. Alasan pemilihan lokasi atau topik harus ilmiah dan akademis. Nah, seperti yang saya singgung tadi ya, misalnya ada landasan teori, maka suatu jurnal itu bisa Anda jurnal yang baik ya, harus memuat setidaknya teori yang relevan atau yang mendukung penelitian. Kemudian datanya juga harus yang kuat ya, setidaknya mungkin 3-5 tahun terakhir itu bagus tuh. Tapi kalau parah-parahnya ya 10 tahun terakhir ya bolehlah. Alright. Kemudian berikutnya yang penting adalah perumusan atau pengembangan hipotesis. Maksimal 3 paragraf sih. Ya, memuat kurang lebih ya teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan logika dari Anda. Mengapa muncul hipotesis semacam itu? Ini misalnya ada landasan teori ya, kalau di Jeram nggak ada landasan teori, teori yang penting atau penelitian terdahulu yang penting bisa masuk ke bagian introduction. Kemudian jangan lupa kalau Anda menulis penelitian terdahulu ya, misalnya di sini tadi ada di bagian penelitian terdahulu nih. Nah, di
di sini ada penelitian terdahulu. Bagaimana ya cara menulisnya? Penting bagi Anda untuk menulis sitasi, seperti yang disampaikan Bu Sari tadi. Ya, Anda kalau ambil ide atau karya orang lain tentu harus diberikan sumbernya ya. Kalau di Jemam kampus yang internal itu, saya baca menggunakan Harvard APA. Mohon dikoreksi ya jika salah ya. Kurang lebih cara penulisannya seperti ini. Nama belakang, ya ini namanya nama belakang, kemudian tahun penelitian tadi terbit, dan juga kata-katanya. Nah, kata-kata ini nggak harus sama persis dengan artikel yang ada di peneliti tersebut. Nggak harus. Saya seringkali berdiskusi dengan mahasiswa. Ya, ada teman mahasiswa yang mengatakan begini, Bu Ima, karena ini saya mengambil karya orang lain, tentu saya kan sangat menghargai karya itu. That's why saya tulis sama persis seperti kata-kata penulis tersebut. Ya nggak salah juga sih, tapi kalau Anda ulas dengan bahasa sendiri, kan akan lebih baik. Jadi kan bahasanya mengalir dari paragraf-paragraf sebelumnya sampai yang paragraf itu kan mengalir kalau kita gunakan bahasa kita, style kita sendiri. Nilai plusnya lagi kalau diulas dengan bahasa sendiri, nanti tingkat plagiasinya juga rendah. Nah, teman-teman kan harus di bawah 20% seingat saya ya plagiasinya. Nah, kalau diulas dengan bahasa sendiri tentu akan menurunkan tingkat plagiasi. Kalau di jeram yang sebelah kiri itu ya, kita gunakan stylenya Elsevier Vancouver. Wah, keren ya namanya ya. Cara penyajiannya sudah tidak memuat nama lagi, nama tahun enggak. Tapi langsung diulas ya. Kalimatnya apa, dibahas dengan bahasa kita sendiri. Seperti ini. Kemudian di akhir diberi nomor sitasi. Angka 1, 2. Nah, bedanya kalau yang di jeram ini dengan menggunakan Elsevier Vancouver, itu penomorannya dari yang tampil pertama, yang muncul pertama di naskah itu tulisannya nomor 1. Kemudian kalau yang muncul kedua berikutnya ya 2, 3 dan seterusnya. That's why nanti daftar pustakanya juga akan berbeda ya. Sepertinya saya punya contoh daftar pustaka nanti. Nah, singkatnya kalau di daftar pustaka yang dijeram ya, nanti urutannya nggak menurut abjad daftar pustakanya, daftar rujukan. Urut nomor 1 itu yang tampil pertama di artikel, nomor 2 dan 3 dan seterusnya. Kalau Harvard, yang APA itu kan pasti urut abjad gitu. Tapi jangan khawatir. Nah, di pelatihan berikutnya Bu Aisyah akan menjelaskan ini ya Bu Aisyah ya. Nanti Anda akan dilatih langsung saat itu. Bu Ima, mohon maaf untuk mengulang, waktunya tinggal 10 menit lagi, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, part berikutnya adalah metode ya. Di bagian metode kita berikan jenis penelitian. Ada kuantitatif, kualitatif, dijelaskan. Jelaskan juga populasi dan sampel, cara pengumpulan data, ya ini. Kemudian berikutnya penting, datanya apa, cara ukurnya apa, dan cara ujinya bagaimana. Dan dijelaskan dalam bentuk paragraf yang mengalir. Ada yang mengatakan pada saya bahwa jika orang lain mau melakukan hal yang sama, itu bisa paham, bisa ngerti tanpa harus bertemu dengan kita. Ya, ini adalah fungsi dari metode. Nah, udah diingetin sama Bu Aisyah tadi waktu kita hampir habis. Teman-teman masih semangat nggak? Kalau semangat kasih reaction gini ya. Anda termasuk timnya Iceberg atau timnya Panda? Nah, timnya Panda ini yang pesimis. Tapi kalau timnya Iceberg yang masih semangat gitu. Bu Aisyah, biar semangat kita adakan quiz time dulu boleh nggak Bu? Boleh Ibu, silakan. Caranya gimana Bu tadi petunjuknya untuk quiz tadi? Untuk petunjuk, peserta dimohon untuk menjawab pertanyaan pada kolom chat. Yang tercepat dan paling tepat untuk menjawab, nanti akan kami rangkum siapa namanya dan akan berhak mendapatkan imani. Nanti bisa dihubungkan ke panitia ya untuk mendapatkan imaninya. Mantap. Bu Aisyah real time ya, nanti Bu Aisyah yang tentukan siapa pemenangnya ya Bu ya. Oh, ini teman-teman peserta, tolong itu namanya sudah sesuai dengan ini ya, pendaftaran ya namanya. Nanti di chat langsung jawaban ya, nggak perlu nama lagi, gitu ya? Iya. Oke, langsung jawaban, cepet-cepetan gitu. Alright, bagi Anda yang sudah mengikuti materinya tadi pasti tahu nih. Ya, semuanya siap di kolom chatnya masing-masing ya, siap ketik ya, karena ini soalnya mudah sekali.
Oke, kita coba. Soal yang pertama, apakah kepanjangan dari jeram? Nah, tadi sudah ditunjukkan sih ya. Clue-nya buka OJS di jeram.polinema.ac.id. Ya, siapa pemenangnya Bu Aisyah? Belum ada, Bu. Ini Belum ada. Alright, teman-teman masih buka kayaknya Bu ya. Bu Aisyah. oh, baik, keluar. Yang pertama adalah sebentar. Waduh, banyak Bu, saya lihat di ini. Baik, yang pertama menjawab dengan benar adalah Natasha. Jadi Dari jeram itu kepanjangannya jurnal, riset, dan aplikasi, akuntansi, dan manajemen gitu ya. Jadi ada dua peserta sebelumnya, hanya saja tidak menuliskan titik dua. Jadi di jeram itu ada pemisah di antara jurnal, riset, dan aplikasi, titik dua, akuntansi, dan manajemen. Bu Jadi Aisyah, untuk pakai lambang atau pakai kata-kata dan Bu? pakai, waduh, kalau pakai dan, ada Ibu. Dituliskan. Alright. Natasha ya tadi pemenangnya ya? Oh, Natasha. congratulations. Nanti Natasha atau pemenang-pemenang nanti silakan menghubungi panitia ya. Mungkin bisa menghubungi Mbak Marsha, panitia. Langsung hubungi untuk dapatkan tadi apa? Money ya. Alright, sekarang perhatikan dan kita ke soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Tara, siapakah nama pimpinan redaksi Jeram? Pemimpin redaksi. Tadi saya sebut loh, pemimpin redaksi. Tapi namanya enggak sih. Alright, ya. Oh, sudah keluar. Yang paling cepat adalah Aldi Krisnabayu dari Akuntansi Manajemen 4E. Oh, 4E. Waduh, saya ngajar 4E nanti Bu Aisyah. Alright, selamat buat pemenang. Masih ada soal yang ketiga nggak sih? Saya lupa juga, saya cek dulu. Oke, cukup 2 pertanyaan dulu. Alright, kita masih ada sedikit lagi Bu Aisyah, mungkin nggak apa-apa ya. Kita over dikit, oke? Apa silakan. Alright, yes, teman-teman di layar ini ada kata-kata ya yang lagi nunggu kepastian. Ya silahkan minum bubble milk tea dulu. Ya, bagi yang teman-teman sudah mau bimbingan, tapi dosennya juga belum menanggapi, so tetap semangat. Ya, tetap Anda yang harus kontak terus ya. Ya, semuanya juga mengalami itu. Bu Ima dulu juga seperti itu ya. Kayaknya Bu Aisyah juga mengalami itu. So semuanya sama. Semangat. Kita lanjut ke materi. Nah, ini nih bagian hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah yang poinnya ya. Kalau saya bilang jantungnya penelitiannya di sini. Nanti kalau Anda menggunakan statistik, ya hasil uji statistik, misalnya hasil dari kuesioner tadi, hasil surveinya disajikan dalam bentuk narasi. If you need figure, kalau butuh tabel, gambar boleh, tapi sebagai alat bantu saja ya. Dan juga harus terbaca dengan jelas. Kualitasnya harus yang bagus, yang high definition, dan juga jelas terbaca. Seringkali penulis kita itu cuma fokus pada tabel dan gambar, tapi nggak ada penjelasannya. Padahal penjelasan itu yang penting, narasinya yang penting. Kita perlu jelaskan juga kenapa hasilnya seperti itu. Saya tadi juga sebutkan bahwa pembaca jurnal adalah pembaca yang cerdas, sehingga nggak perlu lagi lah kalau membahas banyak-banyak definisi, kemudian ada kenaikan sekian persen, ada penurunan sekian persen pada tahun kesekian, wah. Kalau yang seperti itu saya rasa udah kurang tepat ya, nggak perlu lagi disajikan di bagian hasil dan pembahasan. Alright, jadi peneliti itu bukan tukang jahit yang cuma ngambil dari mana, dijahit, ditempel, copy, kemudian paste. Tapi kita harus menjelaskan apa yang terjadi dari penelitian itu. Nah, di bagian ini kita harus jelaskan ya, hasil tadi sudah seperti itu. Kemudian dijelaskan di bagian diskusi atau pembahasan, mengapa hasilnya demikian. Perlunya kita untuk memberikan interpretasi atas hasil penelitian. Perlu juga diberikan opini penulis, opini kita terhadap hasil penelitian tadi. Entah itu Anda nanti juga memberikan dukungan atas penelitian terdahulu, atau yang berbeda ya, atau menyajikan temuan baru, kalau misalnya hasilnya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Berikutnya penting juga perlu kita kaitkan lagi dengan judul, bahwa ada kesinambungan materi ya antara judul dan juga pembahasan di sini. Pembahasannya juga harus dalam ya, nggak ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng katanya, dan harus berkualitas. Di bagian pembahasan, yang discussion ini sudah tidak boleh membahas hasil statistik lagi, sudah nggak boleh membahas data yang figur-figur ini, tapi lebih ke temuannya, lebih ke opini kita terhadap hasil penelitian tadi, interpretasi kita apa. Dan terakhir kesimpulan ya, last but not least, karena terakhir kemudian ya wis yang koret-koret lah Bu, nggak gitu ya. Kalau saya sih biasanya baca artikel suka baca kesimpulannya dulu, entah ini kebiasaan baik atau buruk ya. Karena di sini tuh menjawab tujuan penelitian, menjawab masalah yang tadi awal diteliti. Ibaratnya saya katakan buah lah ya, di sini ada gambarnya stroberi panenan ibu saya nih. Nah, ibu saya petani ini lagi panen stroberi kayak gini, seger. Ya, buahnya dari penelitian tadi ditampilkan di sini. Sudah tidak membahas angka lagi, tapi menekankan pada makna apa yang didapat dari penelitian kita. Itu untuk paragraf pertama. Nah, jadi kesimpulan itu 3 paragraf. Paragraf pertama itu, paragraf kedua adalah batasan penelitian. Limitation yang terjadi saat kita melakukan penelitian. Biasanya merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh penulis. Contoh batasan yang sering salah itu gini. Jadi, mohon maaf ya agak berisik ya di kampus. Oke, semoga suara saya masih bisa terdengar jelas. Batasan yang sering salah itu gini, penulis mengatakan bahwa penelitian ini hanya terbatas pada rumah sakit X, terbatas pada periode penelitian sekian sampai sekian. Saya rasa itu bukan batasannya. Oke, jadi kalau batasannya seperti itu, saya rasa dari awal penelitian Anda tuh nggak sempurna. Dari awal penelitian Anda terbatas. Karena itu kan plan Anda kan. Nah, batasan di sini itu biasanya faktor eksternal yang tidak kita duga. Ketika kita penelitian, kemudian ada faktor lain yang membuat penelitian kita nggak perfect mungkin. Let's say, Anda mengamati tentang kinerja dari suatu rumah sakit. Kemudian batasan penelitiannya karena di tengah-tengah periode penelitian terjadi pandemi yang mengakibatkan pembatasan sosial berskala besar. Untuk mahasiswa yang ambil data untuk observasi itu pun juga sangat terbatas. Tidak bisa datang dan ketemu langsung. Tidak bisa menggunakan Zoom karena tidak bisa virtual begini karena internetnya jelek misalnya di lokasi tersebut. Akhirnya menggunakan chat. Padahal kelemahannya kalau chat tadi kan kata-kata itu kan kaku ya, menurut saya itu mati gitu ya. Tapi kalau dibacakan oleh orang, dikatakan oleh orang kan ada nyawanya. Ya, dia sebut batasan penelitian tuh di situ. Jadi bukan batasan hanya tahun sekian sampai sekian, no. Tapi faktor-faktor yang membuat Anda atau yang mengganggu Anda dalam proses penyusunan atau pengadaan penelitian ini. Itu namanya batasan penelitian. Terakhir, kontribusi nyata ya, bagi pihak-pihak yang terkait. Setelah Anda lakukan penelitian tadi, hasilnya bisa bermanfaat untuk siapa? Kalau misalnya Anda tadi penelitian untuk UMKM, ya setidaknya mungkin bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Atau jika dari temuan Anda bisa memberi saran pada regulator. Nah, sebaiknya pemerintah itu melakukan ini atau menyusun peraturan yang seperti ini. Contohnya seperti itulah. Teman-teman yang melakukan penelitian tentu lebih paham ya dengan penelitian yang sedang Anda lakukan. Terakhir ini tadi yang contoh daftar rujukan. Kalau di Jeram, kita gunakan Elsevier Vancouver, itu urutannya berdasarkan urutan tampilnya di naskah. So, tidak urut abjad. Contoh di sini ada Kristanti I, ya, namanya Ima Kristanti, nama belakang, terus inisial nama depan, judul, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, dan seterusnya. Kalau Harvard, nanti teman-teman nyusun skripsi, saya rasa masih Harvard ya, itu urut abjad, mulai dari yang AA dulu, B, C, sampai Z. Nah, ini yang untuk lebih jelasnya nanti Bu Aisyah yang akan jelaskan di di pelatihan berikutnya. Kita akan gunakan Mendeley ya, saya rasa ya. Right. Lain-lain,
selalu saya tekankan bahwa setiap jurnal punya aturannya masing-masing. So, ikuti petunjuk. Jangan lupa etika publikasi ya, bahwa kita nggak boleh nyebar jala. Artikel satu dikirim ke banyak pengelola jurnal, nggak boleh. Ya, satu ya khusus untuk yang kita tuju itu aja. Terus seringkali teman-teman mengurangi plagiasi dengan sengaja ditipu-tipuin. Sengaja dibuat bahasa kefiki-fikian ya. Jadi untuk melebatkan bulu ayam ya, supaya proses reboisasi pada bulu ayam semakin baik. Apa hubungannya bulu ayam sama reboisasi? Ya, bahasa fikih tolong sudah tidak digunakan lagi ya. Alright. Terus ada lagi yang unik saya temukan. Antara kata sama kata tidak dibatasi dengan spasi, tapi dikasih titik. Tapi titiknya dibuat warnanya putih, jadi nggak kelihatan. Wah, ini nggak boleh ya, itu praktek-praktek kegelapan seperti itu sudah tidak boleh lagi muncul pada jurnal. Kalau jeram, tidak memuat lampiran apapun. If you need to put your spreadsheet atau ada catatan observasi, dilampirkan di dokumen terpisah. Tidak akan dipublikasikan, tapi hanya untuk proses pemeriksaan ya oleh mitra bestari. Overall untuk penyajian tampilan di jeram itu tidak ada penomoran subbab atau sub-subbab, bullet numbering apapun tidak ada. Kita gunakan 2 kolom. Kalau figur Anda menyajikan tabel, kalau tabelnya di 1 kolom ini kekecilan, boleh pakai 2 kolom, boleh. Kalau tabel letakkan di bagian atas kertas ya, kalau ini kertasnya, tabelnya taruh di bagian atas nih. Nah, kalau Anda punya gambar, kalau gambar letakkan gambarnya di bagian bawah. Segala bahasa asing dicetak miring, dan karena pembaca kita cerdas ya, kurangi yang namanya definisi apapun yang sudah jelas. Fokus pada tulisan, gunakan bahasa kita sendiri, dan lagi-lagi, tolong perhatikan selingkung dan pedoman jurnal dari masing-masing. Untuk proporsi ini kurang lebih ya kasarannya gini ya, nggak harus sama seperti ini. Tapi biasanya yang paling besar porsinya ada di bagian hasil pembahasan. Pendahuluan metode 25 mungkin, kesimpulan 10, kesimpulan dan daftar pustaka itu 10% boleh. Alright. Akan lebih baik jika artikel atau ya sumber-sumber yang masuk di jurnal Anda tadi itu 80% dari artikel ilmiah berdoi. Ada nomor identifikasi. Gimana ya? Pokoknya yang berkualitas gitulah ya. Jurnal itu kan lebih baik karena diperiksa, direview. Jadi akan lebih baik jika 80% sumber-sumber Anda itu ya dari jurnal juga. Dibandingkan skripsi, atau website, atau berita, atau buku, gitu ya. Kita kasih kesempatan ya, bolehlah, tapi maksimal 20%. Yang porsi besarnya 80% harus artikel ilmiah, jurnal-jurnal dari 10 tahun terakhir lah, paling jelek-jeleknya. Dan punya doi. Alright, sudah sampai akhir materi sih. Untuk menutup pemaparan materi ini, teman-teman silahkan usahakan semaksimal mungkin yang Anda bisa ya. Karena ya kita memang harus melakukan itu. Dan ini juga dialami oleh semua orang sih. Bu Ima dulu juga harus membuat skripsi, harus menyusun jurnal, dan seterusnya. Kita bisa berusaha untuk kita saat ini bisa berusaha untuk mengikuti, melengkapi persyaratan itu semua. Jangan lupa, terakhir, tetap kita harus libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita ya. Teman-teman bisa berusaha, kan Tuhan yang menentukan. Jangan lupa juga minta bantuan, minta petunjuk ke Tuhan ya dengan cara Anda masing-masing. Quote yang sering saya gunakan, just do your best, lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan menyelesaikan sisanya, and let God do the rest. Dan sekarang senyumnya, kalau tadi senyum-senyum penuh duka, senyum yang di sini juga masih ada dukanya sih guys. Tapi setidaknya sudah lulus gitu kan, sudah bahagia ya. Semoga Anda sekalian yang ikut pelatihan ini, semoga juga bisa tersenyum ya nantinya ya. Oke, Bu Aisyah, materinya sudah selesai. Gimana kalau kita ke kuis yang part 2 ya, Bu? Baik, Ibu. Bagi para peserta, saya ingatkan lagi untuk
menjawab pertanyaan atau kuis dari Bu Ima, silahkan dituliskan pada kolom chat. Nanti akan saya rekam siapa yang menjawab paling cepat dan paling tepat. Ya. Oke. Yuk, siap semuanya? Tangannya di keyboard, di bagian kolom chat. Soalnya masih mudah. Soalnya adalah, tada, berapa kali jeram terbit dalam setahun? Pada bulan apa saja? Jawabannya juga masih ada di OJS ya. Silahkan. Ini juga Bu Ima sempat menjelaskan ya. Udah kelepasan sih tadi ngomongnya. Maunya nggak disebut Bu Aisyah. Alright, aduh ada yang salah nih. Alright. Jadi sudah menemukan yang paling cepat dan paling tepat dalam Yang tepat. menjawab. Yes. Atas nama Robiatul Hidayah, keuangan. Jadi prodi keuangan, jawabannya adalah 2 kali, yaitu bulan Maret dan bulan September. Good job. Oke, selamat dari prodi keuangan. Yuk, sekarang siap ke soal yang keempat. Perhatikan baik-baik. 1 kali terbitan atau 1 kali edisi itu memuat berapa artikel ya? Ya, dihitung. Mohon dilihat pada arsip yang terakhir, publikasi yang terakhir. Yang terakhir ya, yang paling baru, terbitan jurnal jeram terbaru. Ada berapa artikel ya? Oh, belum ada yang jawab, Bu. Aduh, salah. Oh, sudah ada yang benar. Atas nama, sebentar. Ini saya angkat dulu ke atas. Husnul Khotimah dari prodi D3, akuntansi, pas 3J. Good job, selamat untuk D3 akuntansi. Alright, gampang ya. Jadi 1 kali terbitan ada 11 artikel ya, Bu ya? Ya. Yang terbaru ada 11 artikel. Pertanyaan kelima, sebutkan judul artikel dan nama penulis. Ini nama penulisnya 3 kalau nggak salah. Di artikel nomor 3, jeram, volume 5 edisi 1 ya, 51 Maret 2021. Yang terbaru nih. Sempat ditunjukkan juga ya Bu Ima? Sempat ditunjukkan. Tadi juga sempat dibilang, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Baik. Oke, judul artikel dan nama penulis ya. Wah, lengkap loh nama penulisnya. Loh, judul artikelnya mana? Judul artikel dan nama penulis. Dan untuk mengecek, saya buka juga OJS. Baik, sudah ada pemenangnya. Jadi, atas nama Febriana Dewi Rukmilawati, prodi D3 akuntansi. Jadi judulnya adalah mengungkap proses penyusunan laporan keuangan pada rumah sakit pemerintah, dan penulisnya adalah Vita Indah Puspitasari, Nofrida Kutsi Lutfilah, dan Ana Israwiyah. Oke, nampaknya artikel dari kakak kelas kita ya, kakak kelas. Nah, ini Bu Frida. Ngomongin Bu Frida juga merupakan pimpinan redaksi ya, satu jurnal di luar. Kalau Anda tertarik, bisa dikepoin ya. Bisa dicek lagi. Alright, yang keenam ya, soal 2 soal terakhir nih Bu. Tolong yang belum menang ya. Yang belum menang perhatikan sungguh. Judul artikel milik Bu Aisyah. Nah, Bu Aisyah juga punya artikel yang terpublis di Jeram ya Bu ya. Nah, itu judul artikelnya apa? Coba dicari. Bu Aisyah mau kasih clue nggak, Bu Aisyah? Tahun atau volume gitu? Kalau volume 2. Gitu, betul Bu? Sepertinya seperti itu. Seingat saya ada di volume 2. Oke, itu tadi clue dari Bu Aisyah ya. Coba dicari. Ya, volume 2.
Oke, yang tercepat adalah atas nama Arya Aji Aditya. Jadi judul artikel saya itu The Analysis on Factors Affecting Audit Delay on Manufacturing Companies Listed in Indonesian Stock Exchange. Nah, ini judul saya masih kurang bagus ya kalau misalkan untuk dipakai pada artikel saat ini. Ini saya juga publikasinya tahun 2017, jadi agak lama, sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi Bu Aisyah kan sekarang lagi menulis untuk edisi jurnal yang baru ya Bu ya, jurnal baru nanti menggunakan kaidah yang baru kan Bu? Insya Allah Bu. Alright, pertanyaan terakhir Bu. Oke, tadi kita bahas-bahas tentang jeram yang sudah terakreditasi ya Bu ya, terakreditasi Sinta 3. Ini peringkat yang cukup baik. Apakah Sinta itu ya? Sinta itu apa yuk? Kalau ini di jeram kayaknya nggak ada nih. Nggak ada dijerat. Nggak ada kayaknya, nggak ada penjelasannya nampaknya. Jangan bilang Sinta itu adalah pasangannya Arjuna. Masa Bu? Iya kah? Karena di dikti juga ada tentang Arjuna, Bu. Oh iya, nama-nama pewayangan ya. Yeah. Alright. Ya, apakah Sinta itu? Ya, ini lagi ngomongin akreditasinya jurnal-jurnal ilmiah. Ini ditanyakan Sinta ya, jadi bukan Arjunanya, ditanyakan Sinta. Apakah Sinta itu? Sebentar. Tolong bantuannya panitia tadi untuk mencatat juga ya pemenang-pemenangnya tadi siapa ya. Nah, kepanjangannya Sinta itu apa? Kalau kepanjangannya tadi sudah ada yang benar, hanya tidak ada deskripsi dari Sinta. Jadi saya mencari yang menuliskan deskripsinya, jadi nggak hanya tahu singkatannya apa, tapi mengetahui juga Sinta itu apa sih, apa pentingnya Sinta gitu bagi suatu jurnal gitu. Ada. Ini sepertinya ada satu ya yang sudah benar untuk menjawabnya. Jadi yang paling lengkap adalah dari Lilin Lianasari dari Prodi AKM. Jadi kepanjangannya Sinta itu adalah Science and Technology Index. Itu kepanjangannya. Sedangkan Sinta sendiri adalah penilaian gitu ya, penilaian kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan citasi. Nah, ini nanti ada hubungannya juga dengan Arjuna. Jadi itu jawaban yang paling tepat dari Mbak Lilin Lianasari, Prodi Akuntansi Manajemen. Ada lagi, Bu? Sudah 7 pertanyaan saja, Bu. Baik. Nah, ini tadi di awal juga sudah saya sampaikan gitu ya, yang berhak mendapatkan e-money itu tidak hanya bagi peserta yang sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ima, tapi juga menyampaikan pertanyaan. Jadi pertanyaan terbaik dari 3 peserta gitu ya, itu nanti juga akan mendapatkan e-money. Nah, silakan bagi para peserta yang ingin bertanya tentang bagaimana mengubah skripsi gitu ya untuk menjadi jurnal yang baik. Itu apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ima, itu kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nanti akan langsung dijawab atau akan ditampung dulu Ibu untuk pertanyaannya? Kayaknya bagusnya satu pertanyaan langsung dijawab gitu aja ya Bu ya. Seperti model talk show berarti ya. Alright. Dipersilakan bagi peserta atau sudah jelas semua ini bagaimana mengubah skripsi menjadi jurnal. Biasanya mahasiswa ini kalau anteng itu ada 2 probabilitas gitu ya. Yang satunya dapat mengerti atau satunya tidak mengerti sama sekali gitu. Saat ini belum ada yang tanya. Kalau ada yang mau bertanyanya lisan juga boleh kayaknya ya Bu ya. Nanti Ya, kita kesempatan
Boleh raise hand mungkin ya. Raise hand Yang pakai reaction nih. Pakai reaction. dulu, raise hand, nanti akan kami berikan akses untuk bertanya secara langsung. Pertanyaan yang terpilih nanti juga dapat hadiah gitu ya, Bu ya? Iya, jadi pertanyaan yang terpilih ini nanti akan mendapatkan hadiah e-money. Jadi nanti yang sudah tanya silahkan menghubungi sendiri ya, gitu ya, menghubungi CP-nya untuk nanti dikirimkan e-money-nya tersebut. Ini ada satu pertanyaan Ibu, jadi izin bertanya mengenai keyword atau kata kunci yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya kita perlu mencantumkan berapa keyword? Adakah limitnya? Oke. Keywordnya berapa ya? Kalau di Jeram tadi ada lokasinya segitu ya, pokoknya nggak melebihi dari lokasi yang ada gitu lah ya. Tapi kalau ngomongin jumlah itu kan juga kita nggak bisa paksa. Ya, kadang-kadang cuma butuh kata kunci 3, tapi penelitian Anda, wah, kayaknya ada 4 hal yang utama yang saya bahas, saya sajikan 4 boleh. So, kalau jawaban saya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tapi lagi-lagi harus mengikuti kaidah ciri keyword yang baik, bahwa yang disajikan ya yang penting-penting saja. Gitu. Tapi kalau saya mau kasih teman-teman ini sukanya, saya nggak suka bu kalau jawaban yang seenak saya kayak gitu. Saya lebih sukanya kalau dikasih batasan range, boleh 3 sampai 5, it's okay untuk keyword. Saya tambahkan Bu, bagaimana kalau misalkan kita ini penelitiannya berbahasa Indonesia, kemudian kata kunci yang paling sering muncul ternyata bahasa asing begitu Bu, dan itu tidak hanya satu kata, misalkan Oke, ya sering kali juga muncul ya kalau kata kunci itu bahasa asing. Bagaimana ya? Tapi biasanya kan ada pengertiannya ya, penjelasannya atau translate-nya dalam bahasa Indonesia. CSR itu CSR jelas ya, Corporate Social Responsibility. Tapi kan juga ada penjelasannya bahasa Indonesia ya, kita bisa gunakan term itu. Jadi digunakan terminasinya yang menggunakan bahasa lokal saja kalau misalkan skripsinya dalam bahasa lokal gitu ya Bu. Karena biasanya namun kayaknya di Jemam itu juga ada 2 abstrak ya Bu ya. Abstrak Inggris Indonesia sehingga juga ada keyword yang bahasa asing dan keyword bahasa Indonesia. Jadi tetap masuk juga kan, masuk juga semuanya gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi. Ini adakah persentase antara pendahuluan, hasil, dan pembahasan? Saran itu sudah paten. Ini maksudnya saran itu sudah paten. Mungkin saran yang diberikan Bu Ima itu apakah sudah sesuai dengan domain yang ada pada jurnal-jurnal yang lain mungkin ya Bu ya? Oke, ini kalau pertanyaan seperti ini saya rasa sedang berbicara pada proporsi masing-masing bab tersebut dalam suatu naskah kayaknya. Tadi saya katakan yang gambar tadi ada kalau pendahuluan metode itu 25%, hasil pembahasan 65%. Tadi kayaknya saya juga sebutkan ya, nggak harus seperti itu. Kasarannya kurang lebih gitu. Yang jelas porsi utama ya, porsi terbesar harus ada di hasil dan pembahasan dong. Ya kan intinya di situ. Kemudian yang lain-lainnya ya disesuaikan. Kalau teman-teman kayaknya butuh mau pembahasannya 70%, yang lain-lainnya lebih singkat, it's fine saya rasa. Sesuaikan dengan penelitian Anda. Tidak saklek, tidak paten harus segitu. Nggak harus persentasenya segitu. Tapi sesuaikan sama penelitiannya Ika ini tadi. Terus ada kata-kata saran udah paten. Lagi-lagi ini ya, apa yang saya jelaskan hari ini adalah selingkung atau pedoman yang berlaku setidaknya di Jeram. Di Jemam juga beberapa hal saya rasa bisa masuk. Tapi kalau Anda kirim artikel ke jurnal lain, bisa aja sarannya beda. Ada yang bilang kalau di kesimpulan itu cuma 1 paragraf tok, cuma 1 aja, nggak ada saran. Bisa jadi kan? Ya, kita harus ikuti. Namun kok Jeram, dan saya rasa masih bisa digunakan nanti untuk Jemam ya, seperti yang kita bahas hari ini.
Semoga Baik. menjawab pertanyaannya ya. Baik, seperti itu jawaban dari Bu Ima untuk Mbak Ike. Jadi sarannya tadi itu sebenarnya adalah saran yang dipakai di jeram. Jadi kalau untuk jurnal lain itu bisa jadi atau kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar itu memiliki persentase yang berbeda gitu ya, Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Nah, izin bertanya, mahasiswa D3 atas nama Indah Ismawati. Jika ingin membuat jurnal, apakah harus melakukan penelitian ulang? Karena Mbak Indah ini dari D3. Untuk tugas akhir, apakah tidak bisa dirubah menjadi jurnal? Karena kan rata-rata jurnal itu dari skripsi, apakah tugas akhir itu bisa, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Topik tema hari ini adalah mengubah karya ilmiah Anda, skripsi atau TA Anda menjadi jurnal. So, dari judul ini saja sudah bisa memberikan informasi ya, bahwa penelitian Anda yang untuk TA sama skripsi tadi bisa loh jadikan jurnal. Tinggal disajikan ulang sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Kok teman-teman ini pendahuluannya masih tadi ngomongin globalisasi gitu, terus baru ke penganggaran UMKM. Kayaknya nggak cocok. Langsung aja kalau mau ke jurnal ya langsung aja sajikan masalah yang utama ya, butuh penganggaran loh di UMKM ini kayak gitu. Jadi jawabannya jelas ya, penelitian Anda, TA Anda ini tadi bisa loh dijurnalkan. Bisa banget malah. Nah, silakan jadi ya untuk peserta yang dari prodi D3 akuntansi gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa tugas akhir tidak bisa dijadikan menjadi jurnal. Malah bisa banget gitu ya Bu Ima ya. Banget. Nah. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Natasha dari prodi D3 akuntansi. Pertanyaannya panjang ya. Bu Ima, tadi sudah dijelaskan bahwa referensi untuk membuat jurnal dan dipublis di Jeram setidaknya 80% berasal dari jurnal dan diperbolehkan dari sumber lain seperti buku, namun hanya 20% saja. Tetapi dalam TA dan skripsi, kebanyakan sumber referensinya berasal dari buku. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya cara mengubah TA atau skripsi menjadi jurnal atau artikel ilmiah yang sumber referensinya kebanyakan dari buku, sedangkan persyaratan untuk membuat jurnal sumber referensinya 80% dari jurnal terdahulu. Terima kasih. Alright, ya benar ya Bu ya, kayaknya ini masalah utama juga. Banyak teman-teman itu skripsinya, penelitiannya itu sumbernya dari skripsi kakak kelas kayak gitu. Nah, kalau memang ingin dibuat yang keren, saya rasa juga harus menambahkan ya, yang nggak sama persis dengan skripsi boleh. Jadi skripsinya sendiri, tapi buat jurnal Anda mau tambahkan penelitian terdahulunya jurnal-jurnal. Akan lebih baik lagi kalau yang jurnal-jurnal tadi ya, sumber-sumbernya penelitian terdahulunya itu juga masuk skripsi. Kan lebih bagus ya kalau sumber kita, referensi kita nggak hanya melulu buku, nggak hanya melulu skripsi kakak kelas, kan lebih baik. So, kalau saran saya sekarang nih, Natasha sudah punya ini ya, sudah punya skripsi yang udah jadi. Terus sekarang mau bikin jurnal. Ya, saran saya sebaiknya ya, tambahkan saja penelitian terdahulu, tambahkan penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang baru-baru ya ke artikel Anda. Gitu. Terus yang nggak terlalu relevan untuk jurnal mungkin di-cut nggak apa-apa. Kemudian dimasukkan yang baru-baru. Kemudian jurnal-jurnal yang baik, yang berkualitas itu akan lebih baik saya rasa. Kemudian kalau ngomongin jumlah-jumlah 80%, ya nggak harus 80% sih. Kalau di atasnya 90% juga makin bagus ya. Alright. Terus berapa? Mungkin ini pertanyaan mahasiswa juga nih. Jadi yang dimasukkan di daftar pustaka, daftar rujukan itu berapa artikel sih, Bu? Mungkin Bu Aisyah juga sering ya dengar pertanyaan gini ya. Nah, kalau menyebutkan angka tuh kok kayaknya nggak etis gitu ya. Karena ada penelitian tertentu yang kayaknya butuh referensi yang banyak. Tapi ada penelitian lain, misalnya penelitian kualitatif, kan nggak banyak penelitian terdahulu yang sama. Kan kita nggak bisa paksa, harus 40 referensi, kan nggak bisa. Disesuaikan dengan penelitian Anda. Kalau teman-teman ini mungkin artikelnya tentang, apa sih banyaknya artikelnya mahasiswa Poltek nih?
anggaran mungkin ya, menyusun anggaran, manajemen pajak, kuantitatif yang pengaruh X ke Y. Kalau saya katakan 30 artikel, 30 daftar rujukan itu terlalu banyak nggak Bu Aisyah? Saya rasa kalau misalkan untuk skripsi ya 30 itu rata-rata sih, Bu. Untuk jurnal, kalau untuk jurnal gimana ya? Jurnal waktu dulu itu saya 10. Jadi minimum ada 10 persyaratannya. Oke, kita ambil tengah. Gimana kalau 20? Ya kurang lebih di angka segitu kayaknya lebih bagus. Kalau ada referensinya makin banyak, saya rasa juga makin baik nggak sih? Oke. Iya. Tapi ya nggak saklek gini lagi loh ya, nggak harus gini. Anda bisa berikan lebih banyak dan relevan tentu akan lebih baik ya Mbak Natasha. Jadi menurut Bu Ima begitu ya. Jadi untuk sumber referensi yang awalnya dari buku, kemudian untuk publis di jurnal itu memang harus memperbanyak referensi yang dari jurnal, terutama jurnal-jurnal yang sudah memiliki DOI. Jadi DOI itu adalah identitas dari jurnal, gitu ya, jurnal yang Anda citasi. Nah, itu semakin banyak, maka akan semakin kredibel artikel Anda. Nah, berarti penelitian-penelitian atau referensi-referensi yang awalnya dari buku itu mungkin bisa dicari atau dicari alternatif lainnya gitu ya berdasarkan jurnal. Karena kan biasanya jurnal juga artikel lain itu juga ambilnya mungkin dari buku, tapi kemudian dia menemukan sesuatu yang baru sehingga terbitlah suatu jurnal gitu ya. Nah, itu yang harus Anda cari gitu ya untuk menambah referensi yang berdasarkan jurnal. Kemudian ini ada pertanyaan. Izin bertanya Bu dari Mela Octavia, apakah untuk TA atau tugas akhir boleh memakai beberapa jurnal terakreditasi DOI sebagai rujukan? Bagaimana Bu Iman? Mungkin saya ini ya, mungkin pertanyaan gini, apakah kalau Mbak Mela ini, Mbak Mela kan anak D3 ya, nah, mahasiswa D3, terus lagi nyusun TA. Boleh nggak kalau nyusun TA, terus di bab 2 misalnya, ngambil sumbernya dari jurnal yang punya DOI. Mungkin pertanyaan gitu nggak Bu Aisyah? Gitu, oh, ya boleh banget ya. Oh, ya boleh banget. Kan itu referensi. Saya rasa TA, skripsi kan sama kan. Semakin banyak referensi yang masuk kan, jadi akan lebih nggak. Kalau menurut saya kan akan lebih kuat gitu nggak sih Bu? Jadi kalau mau Mela mau nyusun TA, terus mau pakai jurnal yang punya DOI, bukan terakreditasi DOI ya, punya identitas DOI gitu, ya boleh banget lah. Malah disarankan. Saya senang kalau misalnya punya bimbingan yang rujukannya dari situ ya, dari jurnal-jurnal kayaknya keren, malah lebih bagus. Mantap, lanjutkan. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu. Ini dari alumni ya. Jadi ini sebetulnya penyusup. Dari alumni atas nama Arya Aji Aditya. Bagaimana menyusun sebuah parafrasa untuk menghindari plagiasi dan tetap dapat memperoleh inti kalimat yang disitasi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya bukan penyusup lah Bu Aisyah. Mas Arya kan dulu juga member Jeram kan, juga panitia di Jeram. Boleh ikut acaranya, bukan penyusup. Saya dengar Mas Arya juga lagi studi lanjut ya, studi lanjut S2 kayaknya di Erlangga. Iya nggak sih? Wah keren. Ya, kok ya kasih jempol Mas Arya. Oh iya benar keren banget loh. Berarti satu ya, lulusannya di 4 akuntansi Polinemal kalau mau lanjut S2 bisa banget ya. Bisa ke UNER gitu. Bu Aisyah kan juga ke Taiwan sama kayak saya. Jadi bisa banget. Teman-teman semangat. Alright, untuk menjawab pertanyaannya Mas Arya, bagaimana membuat parafrase? Oke. Ini kalau topik hari ini ya masih masuk ya. Namun saya rasa Bu Aisyah di pertemuan berikutnya, di pelatihan berikutnya akan bahas tentang ini kan, terutama untuk tips mengurangi plagiasi. Kalau saya ya, pengalaman pribadi saya Mas Arya, itu saya biasanya gini, baca,
Kan setelah kita baca, kita paham tuh. Waktu kita membaca kan kita pahami, oh jadi maksudnya itu penulis ini ngomongin ini nih. Nah terus saya coba bahas lagi dengan kata-kata saya. Jadi misalnya saya kemarin penelitian profitabilitas bank. Jadi selama ini yang membuat bank itu bisa menghasilkan keuntungan, ya salah satunya yang paling besar itu dari layanan ini. Gitu. Itu adalah sumber yang saya dapatkan dari artikel lain. Kemudian saya bahas dengan bahasa saya. Dan biasanya Mas, jadi boleh juga kalau parafrase itu 2 sumber dijadikan 1. Jadi penelitian yang lalu ada 2, kemudian intinya apa sih? Jadi penelitian sebelumnya menemukan bahwa ya, profitabilitas bank itu terutama dari ini dan ini. Nah, yang ini penulis A, yang ini penulis B. Itu saya jadikan 1, saya tulis ulang kayak gitu. Nah, jadi kalau menjawab ya, untuk menjawab pertanyaannya, bagaimana caranya biar dapat ya kita pahami, kemudian bagaimana ya kalau kita harus menjelaskan ke orang lain. Trik lagi, private dari saya, biasanya kalau saya cuma baca, kemudian saya tulis itu gak nyaut. Biasanya saya harus setelah baca tuh, saya coba ngomong dengan orang yang tidak nampak. Jadi saya seolah bicara dengan orang sebelah saya. Jadi gini loh, sebenarnya gini. Ketika saya berbicara tadi, itu maka kayak lebih bahasanya lebih manusiawi gitu. Lebih manusiawi, gimana itu ya? Jadi lebih mudah ketika saya coba tidak hanya langsung nulis, tapi saya coba sampaikan secara lisan, meskipun gak ada orangnya. Ketika saya ngomong kayak itu, terus habis itu inti itu saya tuliskan. Kalau itu sih private dari saya. Mungkin Bu Aisyah juga punya trik, boleh nggak dibagikan juga? Kalau saya biasanya kalau untuk memparafrasa ya itu kan sumber itu kan nggak hanya dari satu ya. Itu biasanya saya ambil mungkin 3 jurnal atau 4 jurnal yang punya inti yang sama gitu kan, tapi dengan bahasa yang berbeda. Mereka pasti punya bahasanya sendiri-sendiri. Nah itu saya tulis kemudian intinya seperti ini, baru saya rangkai ulang gitu. Jadi saya itu mengambil informasi dari nggak hanya 1 jurnal tapi 4 gitu ya. Intinya memiliki inti yang sama. Nah itu mereka menggunakan kalimat yang berbeda. Nah saya menggunakan kalimat saya sendiri tapi dengan inti yang sama. Gitu. Jadi supaya menyamakan persepsi gitu kan. Intinya kita ingin menggunakan persepsi yang mirip dengan penulis gitu kan. Tapi kita tidak mengubah persepsi tersebut. Nah, itu kita bandingkan dengan penelitian yang lain, baru kita ubah dengan kalimat kita sendiri. Kalau saya seperti itu, Bu. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Arya. Mau ngomong nggak, Mas? Kalau ngomong, kita kasih kesempatan. Kita akan berikan akses untuk Mas Arya kalau misalkan ingin ngomong. Mungkin panitia bisa membantu. Ya, boleh ask to unmute Mas Arya. Oke, makasih sebenarnya kesempatannya ya, Bu Ari Kamayanti, terus Bu Kurnia Kesari, terus Bu Aisyah, Bu Ima juga. Sebenarnya saya bukan penyusup ya, Bu. Saya kebetulan ada flyer, kebetulan kan sudah S2 juga sering ikut akademik writing workshop juga, jadinya ini adalah salah satu langkah, biar ngerti cara nulis yang bener tuh kayak gimana sih, karena kan kita perlu insight ya, apalagi dari D4 yang basically teoretikalnya menurut saya juga kurang, akhirnya kan harus tahu yang bener kayak gimana sih, ternyata kayak gini, kalau jurnal Indonesia itu punya modelnya kayak gini loh, kok jurnal review model kayak gini loh, jadi itu sih, ini salah satu sarana belajar juga gitu. Semoga jawaban kami tadi membantu ya Mas Arya. Sangat membantu tentunya. Nah, mumpung ada nih Bu Aisyah, boleh nggak kalau kita request, Pak, ini mungkin ada adik-adik kelas kita yang ingin lanjut kuliah juga, kasih sedikit tips dong, sedikit aja. Boleh. Oke, sebentar. Jadi ya buat adik-adik semua, kalau misalnya pengen lanjut kuliah itu niatnya pertama niat dulu mau lanjut kuliah. Karena jenjang strata S2 itu nggak kayak di D4. Bukan kaleng-kaleng. Jadi bebannya
beban untuk membaca, kemauan untuk membaca itu lebih ditingkatkan lagi. Terus otomatis kan kita juga ngarahnya ke arah gimana caranya berpikir secara kritis kan nanti akhirnya. Melihat beberapa jurnal itu mau nggak mau kan, apalagi kalau di S2, jurnal itu nggak bahasa Indonesia. Jurnalnya itu semua yang dibahas, yang direview sebagai tugas adalah jurnal bahasa Inggris. Jadinya mau nggak mau kita harus belajar, mau membantu. Harus terutama punya niat dulu sih, niat mau lanjut sekolah lagi. Nah nanti ketika masuk di sana terjeblos di dalamnya kan baru kelihatan, oh kayak gini udah S2 ada tuntutan untuk membaca, nyari ilmu baru kayak gitu. Mas Arya, jangan nakut-nakutin lah. Kasih yang bagus-bagusnya coba sekarang. Bagus-bagusnya apa sih kalau lanjut kuliah lagi? Mikrofonnya Mas Arya. Oke, kalau enaknya S2 itu kuliahnya nggak sepadat D4. Jadi saya kuliah 1 hari cuma 2 jam. Itu pun nggak penuh, kadang ada yang cuma 20 menit dari 2 jam itu. Nah, walaupun terus ya saya nggak bilang jeleknya lah. Terus di S2 itu juga banyak kenalan baru. Ada pionir-pionir, intinya senior-senior yang punya pengalaman atau wawasan baru, otomatis kan kita dapat ilmu baru dari mereka gitu. Kok jadi sesi tanya jawab? Bintang tamu kita hari ini adalah Mas Arya ya. Terima kasih Mas Arya atas kehadirannya ya. Ya, sama-sama. Oke, ya ada tambahan ya Bu Aisyah ya. Namun nggak harus jauh-jauh ke Erlangga juga sih Bu. Karena jurusan akuntansi juga udah punya prodi S2 juga ya. Teman-teman yang di 4 juga bisa nanti lanjut di S2 MTSIA, Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Ada lagi nggak Bu Aisyah pertanyaannya? Pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaannya dan Ibu Aisyah ya? juga ingin menyampaikan sesuatu nampaknya. Sesuatu sebentar Bu. Oke, Assalamualaikum semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya buat Mbak Ima, Bu Nana, Aisyah, Mas Arya, itu ketiga-tiganya adalah alumni jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang dulunya sampai sekarang pun ya tidak pernah patah semangat, selalu berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih seperti itu ya. Mereka adalah outlier gitu ya. Jadi karena outlier dalam hal kebaikan ya, karena selalu berbeda dengan yang lain. Nah, yang ingin saya nyatakan di sini adalah sebagai berikut. Ya, tadi sudah dipaparkan banyak hal baik oleh Bu Aisyah maupun Bu Nana dengan gaya anak milenial, jadi kan sudah bisa dipahami seperti itu. Jadi nanti mohon bantuannya ketika Mbak-mbak dan Mas sekalian itu menulis, mulai bab 1, bab 2 terutama ya, itu mulai dilihat lagi dari sekarang, mumpung ini sekalian bertemu ya, karena sebentar lagi kan juga akan menyelesaikan skripsi dan tugas akhirnya. Sekarang kita sudah berada di akhir bulan Mei ya. Kemudian bulan depan sudah Juni, depannya lagi Juli, kemudian kita masuk Agustus. Nah, kalau sudah di Agustus itu nanti sekitar di tanggal 20-an itu adalah batas akhir ujian tugas skripsi. Jadi mohon untuk segera diselesaikan skripsi dan tugas akhirnya. Kemudian ditulis dengan tata bahasa yang baik untuk bab 2-nya ya. Jangan kutip sana, kutip sini, copy paste sana, copy paste sini ya. Tadi sudah diajarkan bagaimana caranya. Kemudian membuat juga jurnal atau artikel berdasarkan hasil temuan. Tidak harus sama persis, bisa dimodifikasi dengan bahasa yang lebih bisa diterima umum. Dan mohon juga untuk melakukan sitasi ya. Sitasi itu apa sih? Sitasi itu adalah mengutip ya. Jadi mengutip tulisan kakak tingkatnya atau dosennya, baik yang ada di jurnal JRAM maupun yang ada di jurnal yang lain. Kenapa? Karena ini
kita tekankan karena kutipan-kutipan tersebut akan bermanfaat untuk akreditasi prodi kita di masa yang akan datang. Sekarang termasuk yang dinilai itu adalah seberapa banyak sih sebetulnya karya-karya dosen atau karya-karya sesama rekan mahasiswa yang dikutip oleh sesama adik-adik kelasnya seperti atau oleh mahasiswanya seperti itu ya. Jadi itu yang ingin saya tekankan di sini. Jadi ketika nanti menulis, baik itu menulis skripsi, tugas akhir, maupun artikel, mohon untuk mengutip tulisan kakak tingkatnya yang sudah dipublikasikan secara nasional, baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi, kemudian juga dosen-dosennya yang juga sudah publikasinya yang sudah dipublikasikan baik nasional maupun internasional. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Mas Arya yang sudah sekolah S2, katanya kuliahnya kalau S2 sedikit, ya iyalah mata SKS-nya cuma 12, ya kan, totalnya itu berapa cumaan ya 4 SKS selama sekian. Nah kalau S1 itu kan 144, kalau di kita 151 ya. Jadi memang sekolah S1 itu memang penuh perjuangan ya, karena SKS-nya banyak. S2 itu paling ringan. Nanti masuk lagi S3 itu yang super sulit ya. Jadi itu penuh apa namanya, harus semangat karena semuanya depend on ourselves gitu ya. Jadi kita tidak mau artinya hidup kita itu tergantung dari kita sendiri gitu loh. Kalau terserah kita mau jadi apa, mau baik mau buruk ya terserah kalian karena kalian adalah nakodanya seperti itu. Jadi mau sukses mau tidak sukses, mau tetap seperti ini saja itu gantung dari kalian semuanya. Jadi tetap sehat, tetap semangat untuk agar bisa kita selalu beraktivitas dan membuat hidup kita menjadi lebih baik dari hari ini. Akuntansi eksis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima dan Mbak Nana serta Bu Ari. Terima kasih banyak. Dan ibu-ibu yang lain ya. Ada Bu Nofrida juga tadi kayaknya. Oke, terima kasih. Baik. Bagaimana Bu Ima, apakah akan melanjut sesi tanya jawab? Ini berarti ada satu pertanyaan yang belum dijawab ya. Ada lagi Kak Bu? Boleh? Satu, ini Terakhir gitu ya. Ini pertanyaan cukup unik sekali dari Mas Yusuf. Bu izin bertanya, kenapa sih jurnal itu harus OJS? Oh, kenapa jurnal itu harus OJS? Saya rasa jurnal-jurnal di Indonesia sekarang sudah pakai OJS ya, sudah pakai website. Jadi kalau kirim artikel sudah nggak kirim manual, kirim email, tapi harus dikirim di sini. Mungkin saya bisa tunjukkan aja deh. Nah, di sini. Ini tampilan websitenya ya, tampilan OJS-nya. Kemudian nanti teman-teman bisa daftar dulu. Nah, daftar di sini dilengkapi, yang bintang-bintang ini diisi, nomor HP-nya juga penting nih diisi. Kadang-kadang kita hubungi ya. Terus setelah mendaftar, nanti kalau mau masuk, misalnya saya masuk, waduh, nggak bisa masuk Bu dari sini. Jadi kalau mau submit artikel itu bisa langsung dari sini aja. Bisa dicoba lah sama teman-teman nanti ya. Submit artikel sudah pakai langsung di submit di website ini, OJS ini. Saya rasa semua yang di Indonesia sekarang udah pakai OJS. Ini sangat mempermudah proses submisi artikel ya ke jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, gitu nggak Bu? Baik, itu tadi adalah ya Bu Ima? Ya. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Semoga paparan dan jawaban dari Bu Ima tadi, dari sesi tanya jawab, dapat membantu para peserta sekalian dalam mengubah skripsinya atau tugas akhirnya menjadi artikel ilmiah. Nah, demikian seminar ini telah dilangsungkan. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Ima telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan materi pada seminar ini. Apakah ada penutup yang ingin disampaikan, Bu? Singkat aja ya. Oke, tutup. Overall, kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, entah itu sekarang ya, masih skripsi, TA, jurnal, saya rasa budayakan baca ya. Saya rasa petunjuk itu sudah sangat jelas di situ. Namun seringkali dilanggar karena alasan ketidaktahuan atau tidak baca. So, coba luangkan waktu untuk membaca petunjuknya dan ikuti apa yang
sampaikan di situ. Kemudian ya kita hari ini bisa memberikan saran-saran aja kan ya Bu Aisyah ya, tapi semoga bermanfaat juga, semoga juga bisa membantu teman-teman menyusun yang sekarang ini menyusun skripsi TA, menyusun jurnal. Terus ya ini adalah hal yang perlu kita lakukan semuanya. Bu, saya pun juga dulu menyusun seperti ini. Jadi teman-teman pun juga kalau menghadapi harus nyusun jurnal, nyusun skripsi ya ini hal yang wajar, hal yang biasa. Ya, bagi saya penutupnya ya tadi, just do your best and let God do the rest. Thank you Bu Aisyah, sekian aja. Baik Bu Ima, terima kasih. Kemudian tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kurnia Ekasari selaku Ketua Jurusan Akuntansi, kemudian Pak Andi selaku Sekretaris Jurusan, kemudian juga pada para KPS kita, Pak Apep, KPSD 3 Akuntansi, Bu Elvira, KPSD 4 Akuntansi Manajemen, dan Pak Muida selaku D4 Keuangan. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Ari Kamayanti selaku Chief Editor dari Jeram, dan semua panitia yang sudah membuat acara hari ini berlangsung dengan lancar. Saya ingatkan kembali, jadi di sini sepertinya belum dikirim ya untuk link absensinya. Panitia mohon, baik. Barusan dikirim oleh panitia link absensi. Jadi melakukan absensinya menggunakan link ini. Saya ingatkan bahwa link akan ditutup 1 jam setelah acara berakhir. Bagi peserta yang telah memenangkan kuis, harap menghubungi panitia untuk mendapatkan e-money yang nanti akan dikirim melalui link aja. Kemudian saya ingatkan lagi, sertifikat yang diberikan melalui email itu akan diberikan maksimal 2 hari setelah acara, dan video seminar ini juga dapat ditonton pada YouTube Jeram 1 minggu setelah acara ini berakhir. Sekian acara kita hari ini. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Saya meminjam kata-kata dari Bu Sari, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.